Hai teman-teman, selamat datang di IT News, tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa. Panggung politik dan militer Tiongkok diguncang oleh peristiwa besar yang jarang terjadi. Pada 24 Januari 2026, pemerintah Tiongkok secara tiba-tiba mengumumkan penangkapan Zhang Yaoxia, Wakil Ketua Komisi Militer Pusat, bersama Liu Chengli, Kepala Staf Departemen Gabungan Tentara Pembebasan Rakyat PLA, serta 17 perwira tinggi aktif lainnya. Penangkapan ini langsung mengguncang struktur komando militer Tiongkok dan memicu spekulasi luas, baik di dalam maupun di luar negeri, mengenai krisis politik serius di tingkat elit Partai Komunis Tiongkok PKT. Tuduhan yang mengguncang dunia. Sehari setelah penangkapan tersebut, pada 25 Januari 2026, media Amerika Serikat The Wall Street Journal menerbitkan laporan eksklusif yang mengungkap isu sebuah rapat pengerahan internal di Tiongkok yang berlangsung pada hari Sabtu sebelumnya. Dalam rapat tersebut, disebutkan bahwa Zhang Yaoxia diduga menerima suap besar-besaran saat berperan dalam pengangkatan Li Shangfu sebagai Menteri Pertahanan. Tuduhan yang jauh lebih serius muncul. Zhang Yaoxia dituduh membocorkan rahasia senjata nuklir Tiongkok kepada Amerika Serikat, sehingga dikategorikan sebagai kejahatan bersekongkol dengan kekuatan asing. Pertanyaan besar pun muncul, apakah Zhang Yaoxia benar-benar mata-mata Amerika Serikat? Secara historis, Zhang Yaoxia justru dikenal sebagai sekutu militer paling terpercaya Presiden Xi Jinping. Hubungan keduanya berakar jauh ke masa awal perjuangan PKT. Ayah Xi Jinping, Xi Songchun, dan ayah Zhang Yaoxia, Zhang Chongsun, adalah rekan seperjuangan dekat, yang satu menjabat sebagai komando militer, sementara yang lain sebagai komisaris politik. Setelah Xi Jinping berkuasa, Zhang Yaoxia menjadi pilar penting dalam konsolidasi kekuasaan Xi di tubuh militer dan mendukungnya selama lebih dari 1 dekade. Hingga sebelum Kongres Nasional PKT ke-20, tidak tampak adanya retakan terbuka di antara keduanya. Retakan pertama yang nyata justru muncul pasca Kongres melalui kasus besar pasukan roket PLA pada 2023. Dalam penyelidikan tersebut, Wei Fenghe dan Li Shangfu, dua mantan Menteri Pertahanan, dijerat kasus korupsi besar-besaran. Keduanya sebelumnya bertugas di Departemen Peralatan Umum, di mana Zhang Yaoxia adalah atasan langsung mereka hingga tahun 2017. Militer Tiongkok secara terbuka menyatakan bahwa penyelidikan ditarik mundur hingga tahun 2017, sebuah sinyal yang secara halus namun tegas mengarah langsung ke Zhang Yaoxia. Pesan Xi Jinping saat itu dianggap sangat jelas. Saya sudah menangkap orang-orang kepercayaan lama Anda. Sejumlah analis menilai bahwa bukti korupsi terhadap Zhang Yaoxia sebenarnya telah berada di tangan Xi sejak 2023, namun sengaja ditahan, seperti pedang yang digantung di leher, menunggu waktu dijatuhkan. Mengapa bertindak sekarang? Dua detail penting dari laporan WSJ menguatkan dugaan ini. Pertama, tuduhan suap terhadap Zhang Yaoxia diumumkan hanya beberapa hari setelah penangkapan. Ini sangat tidak lazim, mengingat kasus pejabat militer setingkat ini biasanya membutuhkan berbulan-bulan penyelidikan. Sebagai perbandingan, kasus Wei Fenghe dan Li Shangfu memakan waktu lebih dari 6 bulan sebelum diumumkan secara resmi. Kedua, Xi Jinping dilaporkan telah mengirim tim investigasi khusus ke Shenyang untuk menyelidiki masa jabatan Zhang Yaoxia sebagai Komandan Wilayah Militer Shenyang 2007 hingga 2012. Para penyelidik bahkan tidak tinggal di fasilitas militer, melainkan di hotel, sementara perangkat komunikasi sejumlah jenderal yang memiliki hubungan dekat dengan Zhang dan Liu disita. Hal ini menunjukkan bahwa periode Shenyang belum pernah diselidiki secara tuntas sebelumnya dan kini menjadi fokus utama. Pernyataan resmi Xinhua pada 24 Januari 2026 menggunakan bahasa yang sangat keras. Secara serius merusak sistem tanggung jawab Ketua Komisi Militer, melemahkan kepemimpinan mutlak partai atas militer, membahayakan fondasi kekuasaan partai, dan mengguncang persatuan ideologis seluruh tentara. Dalam struktur PKT, Ketua Komisi Militer sama dengan Xi Jinping, pusat partai sama dengan Xi Jinping. Artinya, Zhang Yaoxia dan Liu Chengli dituduh secara langsung menantang otoritas Xi Jinping, membuka kemungkinan dugaan upaya kudeta atau ancaman kudeta internal. Banyak pengamat menilai kasus ini sebagai bagian dari rangkaian panjang. 2023, skandal pasukan roket, awal konflik. 2025, kejatuhan 9 jenderal,
termasuk Miao Hua dan He Weitong, tokoh dekat Xi. 2026, penangkapan Chang Yaoxia babak penentuan. Rumor panjang tahun 2025, meski belum terkonfirmasi, menyebutkan bahwa Xi Jinping sempat mengalami gangguan kesehatan serius, menciptakan kekosongan kekuasaan sementara yang diduga dimanfaatkan untuk manuver internal. Bukan Amerika, tapi politik hidup dan mati. Tuduhan bersekongkol dengan kekuatan asing bukanlah hal baru dalam sejarah PKT. Tokoh-tokoh seperti Peng Tehuai di masa lalu pernah dijatuhkan dengan tuduhan serupa tanpa bukti transparan. Secara logika, banyak analis meragukan bahwa Chang Yaoxia benar-benar menjual rahasia nuklir ke Amerika Serikat. Tuduhan tersebut dinilai lebih sebagai alat politik untuk menghancurkan lawan. Kesimpulan yang paling banyak dipegang para pengamat, kasus Chang Yaoxia bukan tentang Amerika, bukan semata korupsi, melainkan pertarungan kekuasaan hidup dan mati di jantung PKT. Penangkapan Chang Yaoxia diperkirakan belum menjadi akhir. Militer Tiongkok sangat mungkin akan memasuki fase pembersihan besar-besaran dengan semakin banyak jenderal berpotensi tumbang. Dunia kini menunggu siapa berikutnya. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.